Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis data kuantitatif pada uji hipotesis pada bab ke-14 pada mata kuliah metodologi penelitian. Kami yang beranggotakan dari kelompok 9 yang pertama, saya sendiri Nindya Ayu Milanda dengan NIM 069. Kemudian ada Firda Nurhidayah dengan NIM terakhir 070. Kemudian ada Zalzal Nabila dengan NIM 071. Dan yang terakhir ada Muhammad Lukman dengan NIM terakhir 072. Pada bab yang pertama yaitu mengenai kesalahan tipe pertama, kesalahan tipe kedua, dan kekuatan statistik. Dalam hipotesis 0 dianggap benar sampai bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Bukti statistik yang diperlukan disediakan oleh statistik inversial seperti analisis regresi atau MANOVA. Kemudian statistik interval membantu kita menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan tentang populasi dari sampel. Ada dua jenis kesalahan, yang dimana ada dua cara dimana kesimpulan bisa salah. Diklasifikasikan sebagai kesalahan tipe pertama dan kesalahan tipe kedua. Kesalahan tipe yang pertama disebut sebagai alfa, adalah peluang untuk menolak hipotesis 0 padahal hipotesis itu benar. Dalam contohnya, Excelsior Enterprise dalam kesalahan pertama akan terjadi jika kita menyimpulkan berdasarkan data bahwa Bernard mempengaruhi niat untuk pergi padahal sebenarnya tidak. Probabilitas kesalahan tipe pertama dikenal sebagai tingkat signifikasi ditentukan oleh peneliti. Tingkat signifikasi tipikal dalam penelitian bisnis adalah 5% atau kurang dari 0,5 dan 1%, yaitu kurang dari 0,01. Kemudian kesalahan tipe kedua disebut juga sebagai beta, yaitu probabilitas gagal menolak hipotesis 0 yang diberikan bahwa hipotesis alternatif itu benar-benar benar. Misalnya menyimpulkan berdasarkan data bahwa burnout tidak mempengaruhi niat untuk pergi, padahal kenyataannya memang demikian. Probabilitas kesalahan tipe kedua berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan pertama. Semakin kecil resiko salah satu kesalahan ini, semakin tinggi resiko kesalahan sejenisnya. Konsep penting ketiga adalah pengujian hipotesis adalah kekuatan statistik. Kekuatan statistik atau hanya kekuatan adalah probabilitas menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, kekuatan adalah probabilitas bahwa signifikasi statistik akan ditunjukkan jika ada. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu memilih teknik statistik yang tepat. Setelah memilih tingkat signifikasi statistik yang tepat dan dapat diterima oleh penguji hipotesis Anda, langkah selanjutnya adalah memutuskan metode yang tepat untuk menguji hipotesis. Pilihan teknik statistik yang tepat bergantung pada jumlah variabel atau independen dan dependen yang Anda periksa dan skala pengukuran, yaitu metrik atau non-metrik variabel Anda. Aspek lain yang berperan adalah apakah asumsi uji parametrik terpenuhi dan ukuran sampel statistik univariate digunakan ketika Anda ingin memeriksa hubungan dua variabel. Misalnya, jika Anda ingin menguji pengaruh jenis kelamin pada jumlah permen yang dimakan siswa per minggu, statistik univariate sesuai. Sebaliknya, jika Anda tertarik pada hubungan antara banyak variabel seperti dalam kasus Excelsior Enterprise, teknik statistik multivariat diperlukan. Uji univariate atau multivariat yang sesuai sangat bergantung pada skala pengukuran yang Anda gunakan. Yang pertama, menguji hipotesis tentang mean tunggal. Satu sampel t-test digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tema dari populasi dari mana sampel diambil sama dengan standar perbandingan.
Yang kedua yaitu menguji hipotesis tentang dua cara terkait. Dapat juga melakukan sampel berpasangan atau t-test untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Tes peringkat bertanda Wilcoxon adalah tes non-parametrik untuk memeriksa perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada sampel tunggal. Ini digunakan sebagai alternatif untuk sampel berpasangan t-test ketika populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi normal. Adapun tes MC-NEMAR adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel yang diminati adalah dikotomis. Ini digunakan terutama dalam penelitian sebelum dan sesudah untuk menguji efek eksperimental. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis tentang dua cara yang tidak terkait. Ada banyak contoh ketika kita tertarik untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda satu sama lain pada variabel kepentingan skala interval atau skala rasio tertentu. Sampel independen t-test dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata untuk dua kelompok dalam variabel kepentingan. Itu adalah nominal variabel yang dibagi menjadi dua subkelompok, diuji untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok terpisah pada variabel dependen. Variabel yang diukur pada selang waktu atau skala rasio. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis tentang beberapa cara. TUJ atau sampel independen menunjukkan ada tidaknya perbedaan rata-rata yang signifikan dalam variabel dependen antara dua kelompok. Analisis varians atau ANOVA membantu untuk menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel terikat interval atau skala rasio. Hasil dari ANOVA menunjukkan ada tidaknya mean dari berbagai kelompok berbeda nyata satu sama lain seperti yang ditunjukkan oleh statistik. Statistik menunjukkan apakah dua varian sampel berbeda satu sama lain atau berasal dari populasi yang sama. Distribusi adalah distribusi probabilitas varian sampel dan keluarga distribusi berubah dengan perubahan ukuran sampel. Rincian statistik dapat dilihat pada tabel 4 pada tabel statistik menjelang akhir buku. Ketika perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok ditunjukkan oleh statistik, tidak ada cara untuk mengetahui dari hasil ANOVA saja di mana mereka berbeda, yaitu apakah perbedaan yang signifikan antara grup A dan B, antara B dan C, atau antara grup A dan C, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk menggunakan banyak t-test mengambil dua kelompok sekaligus, karena semakin besar jumlah t-test dilakukan, maka semakin rendah kepercayaan yang dapat kita berikan pada hasil. Selanjutnya yaitu tes dan analisis multivarian lainnya. Yang pertama ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan membantu mengidentifikasi variabel-variabel bebas yang mendiskriminasi variabel terikat yang berskala nominal. Katakanlah variabel-variabel yang tinggi pada suatu variabel dari mereka yang rendah pada variabel tersebut. Selanjutnya yaitu regresi logistik. Regresi logistik juga digunakan ketika variabel dependen non-metrik, namun ketika variabel dependen hanya memiliki dua kelompok. Regresi logistik sering lebih disukai karena tidak menghadapi asumsi ketat yang dihadapi analisis diskriminan dan karena sangat mirip dengan analisis regresi. Meskipun analisis regresi dan analisis regresi
regresi logistik sangat berbeda dari sudut pandang statistik, namun mereka sangat mirip dari sudut pandang praktis. Kedua metode menghasilkan persamaan prediksi dan dalam kedua kasus koefisien regresi mengukur kemampuan prediksi variabel independen. Dengan demikian, regresi logistik memungkinkan peneliti untuk memprediksi hasil diskrit, seperti akan membeli produk atau tidak akan membeli produk, namun dari satu set variabel yang mungkin kontinu, diskrit, atau dikotomis. Selanjutnya yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint adalah teknik statistik yang digunakan di banyak bidang, termasuk pemasaran, manajemen produk, dan riset operasi. Analisis conjoint mengharuskan peserta untuk membuat serangkaian trade-off dalam pemasaran. Analisis conjoint digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengembangkan preferensi untuk produk atau jasa. Analisis conjoint dibangun di atas gagasan bahwa konsumen mengevaluasi nilai suatu produk atau layanan dengan menggabungkan nilai yang disediakan oleh setiap atribut. Atribut adalah fitur umum produk untuk layanan, seperti harga, kualitas produk, atau kecepatan pengiriman. Selanjutnya yaitu regresi logistik. ANOVA dua arah dapat digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik pada variabel dependen metrik tunggal. Variabel independen sering disebut sebagai faktor, dan inilah mengapa desain yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik pada variabel dependen metrik tunggal sering disebut desain faktorial. Desain faktorial sangat populer dalam ilmu-ilmu sosial. ANOVA dua arah memungkinkan kita untuk menguji efek utama, yaitu efek variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga efek interaksi yang ada antara variabel independen atau faktor. Efek interaksi ada ketika efek dari satu variabel bebas atau satu faktor pada variabel terikat tergantung pada tingkat variabel bebas lainnya, yaitu faktor. Selanjutnya adalah tes dan analisis multivariat lainnya. Yang pertama adalah MANOVA. MANOVA mirip dengan ANOVA. Perbedaan ANOVA menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen. Sedangkan tes MANOVA berarti perbedaan antara kelompok di seluruh beberapa variabel dependen secara bersamaan. Dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks hasil kali silang, sama seperti banyak t-tes, akan membiaskan hasil seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa tes ANOVA menggunakan satu variabel dependen untuk satu waktu, juga akan membiaskan hasil karena variabel dependen cenderung saling terkait. MANOVA menghindari bias ini dengan secara simultan menguji semua variabel dependen, meniadakan efek dari setiap interkorelasi di antara mereka. Yang selanjutnya adalah korelasi kanonik. Korelasi kanonik menguji hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Misalnya, korelasi antara seperangkat perilaku pekerja dengan pengaruhnya terhadap serangkaian faktor kinerja menolak. Fokus di sini adalah menggambarkan profil perilaku pekerjaan yang terkait dengan kinerja yang menghasilkan produksi berkualitas tinggi. Singkatnya, beberapa teknik univariat, bivariat, dan multivariat tersedia untuk menganalisis data sampel. Menggunakan teknik ini memungkinkan kita untuk menggeneralisasi hasil yang diperoleh dari sampel ke populasi secara luas. Selanjutnya adalah menguji hipotesis tentang beberapa cara. Hipotesis berikut dihasilkan untuk penelitian ini seperti yang dinyatakan sebelumnya, yakni H1, pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. H2, ekuitas yang dirasakan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. H3 adalah burnout memiliki efek positif pada niat untuk pergi. Dan H4 adalah kepuasan kerja memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, kesetaraan yang dirasakan, dan kelelahan pada niat untuk pergi.
Untuk menguji hipotesis pada kepuasan kerja, memediasi pengaruh persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan pada niat karyawan untuk meninggalkan 3 model regresi diperkirakan mengikuti Baron and Kenny pada tahun 1986, yakni tersedia 3 model. Model pertama adalah regresi kepuasan kerja pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model kedua yakni kemunduran niat untuk meninggalkan keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah model ketiga, yakni meregresi niat karyawan untuk pergi berdasarkan keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Koefisien terpisah untuk setiap pemasaan diestimasi dan diuji. Selanjutnya adalah menguji hipotesis tentang beberapa cara. Hipotesis berikut dihasilkan untuk penelitian ini seperti yang dinyatakan sebelumnya, yakni H1, pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi, H2, ekuitas yang dirasakan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi, H3, burnout memiliki efek positif pada niat untuk pergi, dan H4, kepuasan pekerjaan memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, kesetaraan yang dirasakan, dan kelelahan pada niat untuk pergi. Untuk menetapkan mediasi, kondisi berikut harus memenuhi keadaan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan harus mempengaruhi kepuasan kerja. Dalam model 1, keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan harus terbukti berdampak pada niat karyawan untuk keluar. Kemudian dalam model 2, kepuasan kerja harus mempengaruhi niat karyawan untuk keluar. Dan dalam model 3, atau sambil memediasi mengendalikan persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Selanjutnya adalah interpretasi dan rekomendasi keseluruhan kepada Presiden. Jika retensi karyawan merupakan prioritas utama bagi Presiden, penting untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang membantu meningkatkan persepsi kesetaraan dan mendesain ulang pekerjaan sedemikian rupa sehingga lebih menantang bagi karyawan. Oleh karena itu, Presiden akan sangat disarankan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem jika memang ada, atau untuk menghapus persepsi yang salah tentang ketidakadilan jika ini benar-benar terjadi. Untuk memperkaya pekerjaan karyawan, Presiden mungkin ingin mengingat tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangi pekerjaan yang berulang. Yang kedua adalah meningkatkan perasaan pengakuan dan pencapaian karyawan. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk kemajuan karyawan atau promosi ke pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Yang keempat atau yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karyawan atau peningkatan keterampilan dan pengetahuan tanpa promosi pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perumahan data, penelitian, data mining, dan operasi. Data warehousing dan data mining adalah aspek dari sistem informasi. Sebagian besar perusahaan sekarang menyadari manfaat dari menciptakan gudang data yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan semua data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, manufaktur, penjualan, dan sejenisnya. Dalam gudang data biasanya dibangun dari data yang dikumpulkan melalui berbagai departemen perusahaan dan dapat diakses melalui berbagai alat pemrosesan analitik online atau OLAP untuk mendukung pengambilan keputusan. Data warehousing dapat digambarkan sebagai proses mengekstraksikan, mentransfer, dan mengintegrasikan data yang tersebar di beberapa basis dan eksternal dan bahkan sistem operasi dengan maksud untuk memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan. Melengkapi fungsi pergudangan data, banyak perusahaan menggunakan data mining sebagai alat strategis untuk mencapai tingkat kecerdasan bisnis yang baru. Menggunakan algoritma untuk menganalisis data dengan cara yang berarti. Data mining lebih efektif memanfaatkan gudang data dengan mengidentifikasikan hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang disimpan di dalamnya. Data mining yang berkaitan dengan area vital organisasi dapat dengan mudah diakses dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, staf untuk waktu yang berbeda dalam sehari dapat direncanakan. Demikian juga jumlah kontrak check-out yang perlu tetap buka di toko retail.
untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Kita dapat melihat bahwa data mining membantu memperjelas pola yang mendasari dalam aktivitas bisnis yang berbeda, yang pada gilirannya memfasilitasi pengambilan keputusan. Operasi pencairan atau OR atau ilmu manajemen adalah alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan dengan demikian memperjelas jenis masalah kompleks tertentu yang memungkinkan untuk kuantifikasi. OR menggunakan matematika dan statistik yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya memecahkan masalah rumit yang sangat kompleks yang dihadapi oleh manajer. Ini menyediakan alat tambahan untuk manajer dengan menggunakan kuantifikasi untuk melengkapi penilaian pribadi. Area pemecahan masalah yang mudah dilakukan OR termasuk yang berkaitan dengan inventaris, antrian, pengurutan, perutaian, serta pencarian dan penggantian. OR membantu meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi dengan beralih ke pohon keputusan, pemrograman linear, analisis jaringan, dan model matematika. Selanjutnya, beberapa paket perangkat lunak yang berguna untuk analisis data. Ada berbagai macam perangkat lunak analitik yang dapat membantu Anda menganalisis data Anda. Berdasarkan kebutuhan spesifik Anda, masalah penelitian Anda, dan model konseptual Anda dapat mempertimbangkan paket perangkat lunak berikut. Yang pertama, A. LISREL dari perangkat lunak ilmiah internasional. B. MATLAB dan MathWorks. C. MPLUS dikembangkan oleh Linda dan Beckmuten. D. Qualtrics, sebuah perusahaan perangkat lunak penelitian swasta. E. SAS atau STAT dari SAS Institute. F. SPSS dari SPSS. G. SPSS Amos dari SPSS. Dan H. Stata dari Stata Corporation. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.